disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Ishak, dan yang disembah oleh Israel. Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Pada saat ini kami berdoa, Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, dan jamah hati dan pikiran kami jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, supaya firman-Mu ini menerangi, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Alaikum, Besema Masih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini tema kita ialah hidup oleh roh. Eksposisi dari kitab Galatia pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Satu tinjauan tekstual, biblika, dan sebagai antidot bagi kita orang-orang yang percaya pada masa kini. Latar belakang dari surat Galatia pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 26 ini ialah hidup oleh roh tidak sama dengan hidup di bawah hukum Taurat. Hidup oleh roh di sini bermakna kemerdekaan Kristen. Sedangkan hidup di bawah hukum Taurat berarti terikat oleh belenggu. Ayat 1 dan 3 menjelaskan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi hidup oleh roh di ayat 1 ini jelas mengatakan bahwa hidup dalam kemerdekaan Kristen. Kalimat selanjutnya, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan hukum Taurat lah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, salah satu bunyi dari hukum Taurat bahwa orang itu harus disunat sebagai prasyarat untuk memperoleh keselamatan. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Memang, karena kalau orang gagal melakukan salah satu hukum Taurat berarti semuanya gagal. Sebab itu, apabila orang saudara-saudara ingin sempurna, maka ia harus mampu melakukan seluruh isi dari hukum Taurat. Gagal satu berarti gagal semuanya. Nah, sementara di sini hidup oleh roh itu adalah anugerah hidup baru dari Roh Kudus. Nah, kemerdekaan Kristen ini diperoleh bukan oleh karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena kasih karunia Kristus Yesus yang telah mati, yang telah dikuburkan dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Jadi hidup oleh roh di sini adalah prasyarat untuk kita dapat dipimpin oleh roh. Orang yang hidup oleh roh akan mengenali suara Roh Kudus dan mampu taat kepadanya. Artinya bukan berarti kalau hidup oleh roh itu kita tidak punya pijakan, seolah-olah kita berpijak antara langit dan bumi, hidupnya ngeroh melulu. Bukan begitu maksudnya. Tetapi hidup oleh roh di sini adalah hidup dalam kemerdekaan Kristen yang diberikan oleh Kristus melalui penebusannya bagi kita, sehingga kita tidak lagi hidup di bawah belenggu dan ikatan-ikatan, tetapi hidup oleh karena anugerah Allah. Anugerah kasih karunia Allah itulah yang menguatkan, yang memampukan, yang memberi kita dorongan untuk kita dapat memuliakan Allah dalam segala hal. Mari kita membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat dan tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara harus membaca pasal 1 Galatia ini, surat Galatia ini. Sebab ada orang yang ingin memutarbalikkan Injil Kristus itu. Kalau saudara melihat peristiwa konsili di Yerusalem, Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai 31, maka saudara akan melihat ada golongan orang Yahudi, golongan Farisi yang ingin memaksakan orang yang baru masuk Kristen supaya mereka disunat. Memang untuk orang-orang Yahudi itu berlaku.
Tetapi orang-orang yang non-Yahudi, saudara, karena kasus ini bermuar dari jemaat Antiokhia yang gelisah karena kedatangan orang-orang Farisi itu yang menekankan bahwa kalau menjadi Kristen mereka harus melakukan itu. Paulus menolak. Kenapa demikian? Di dalam Alkitab, hal bersunat tidak bersunat itu tidak menjadi penting. Karena jika mereka hanya melakukan salah satu hukum itu, tetapi tidak melakukan yang lain, artinya mereka gagal melakukan hukum Taurat itu secara keseluruhan. Sedangkan kasih karunia Allah itu tidak berdasarkan mereka melakukan, tetapi berdasarkan kebaikan kemurahan Tuhan oleh iman kepada karya Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara mati untuk memberikan keselamatan bagi kita. Saudara-saudara, kepatuhan seseorang pada kepemimpinan roh dalam hidupnya inilah yang dibahas di dalam hal ini. Dan ini merupakan antidot atau obat penawar atau penangkal bagi segala penyakit kedagingan yang didaftarkan oleh Alkitab kita di ayat 19-21 ini. Saudara boleh ikuti khotbah saya minggu yang lalu mengenai memakukan keinginan daging di kayu salib. Sangat jelas sekali apa itu keinginan daging adalah sifat berdosa kita yang tidak dapat dipatahkan kecuali apabila kita bersandar pada anugerah Allah yang bisa mematahkan. Itu sebabnya Kristus memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut ini, supaya saudara-saudara, sifat kedagingan itu dapat dikalahkan kuasanya. Dan orang-orang yang hidup dalam kemerdekaan Kristen ini tadi, orang-orang yang hidup oleh roh ini tadi, mereka inilah yang memiliki antidot atau obat penawar atau penangkal dari segala penyakit kedagingan yang dikatakan ayat 19-20. Mari kita baca ayat 19-20, daftar-daftar dari penyakit kedagingan ini atau sifat dosa ini atau keinginan daging ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kuasa dari sifat kedagingan ini, saudara-saudara, itu hanya dapat dipatahkan jika kita hidup dalam kemerdekaan itu, Kristen itu, dan dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, bila orang percaya kepada Kristus dan menaklukkan diri di bawah kepemimpinan Roh Kudus ini, maka ia akan mengalami sebuah perubahan di dalam hidup mereka. Karena roh itu, kuasa Roh Kudus itu sebagai antidot bagi kita, sehingga kita akan mengalami satu perubahan yang radikal dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ayat 22-23 dijelaskan oleh Alkitab kita, pembacaan ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amat jelas sekali saudara-saudara, bahwa oleh kuasa Roh Kudus kita dapat menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Hasil yang dapat dinikmati, yang dirasakan dan dilihat. Sebuah perubahan yang hanya dapat dikerjakan oleh kemerdekaan Kristen karena karya Kristus. Oleh iman kita pada Kristus inilah, maka kita dapat mengalahkan keinginan berdosa itu, sebab Kristus sendiri mati bagi dosa-dosa kita. Nah, hidup menurut roh ini atau hidup oleh roh ini, itu akan termanifestasi dalam kehidupan Kristen yang harmonis di antara orang-orang seiman. Ayat 25-26 dikatakan dalam pembacaan kita. Mari kita baca. Jikalau kita hidup oleh roh,
Karena tema kita ialah hidup oleh roh. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh adalah prasyarat untuk dipimpin. Artinya hidup dalam kemerdekaan Kristen oleh iman kepada Kristus adalah prasyarat agar kita dapat dipimpin. Tanpa itu maka Roh Kudus tidak memimpin. Roh Kudus memimpin orang-orang yang memang memenuhi syarat itu. Saudara, itu sebabnya segala perkataan orang yang di luar Kristus, mereka tidak akan pernah dapat memahami kebenaran dari Injil Kristus itu. Tetapi orang yang hidup oleh roh atau dalam kemerdekaan Kristen, hidupnya yang sudah ditebus dan percaya bahwa Kristus itu mati, dikuburkan dan bangkit bagi dosanya, maka orang itu hidup dalam kemerdekaan Kristen. Syarat dia dapat memenuhi syarat untuk dapat dipimpin. Ketika orang Kristen belajar taat untuk dipimpin, maka Roh Kudus akan menuntun mereka dalam seluruh kebenaran. Ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ayat 26 ini menunjukkan bagaimana harmonisasi hasil dari karya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya itu. Oleh kuasa inilah kita akan dimampukan untuk hidup harmonis dengan pertolongan Tuhan itu sendiri bagi kita. Saudara-saudara, mari kita masuk kepada kiasan pertentangan hidup menurut keinginan daging dan hidup oleh roh ini. Di pasal sebelumnya, Galatia pasal yang keempat ayat 23 sampai 31. Bagaimana pertentangan itu, kiasan yang dijelaskan oleh Alkitab kita. Mulai ayat 21. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Sekali lagi, konteks pembacaan kita, saudara-saudara, ialah mengenai hal ini. Bagaimana ada orang yang ingin memasukkan ajaran di luar Injil, di luar kasih karunia oleh karena berita Injil Kristus itu. Ayat 22 dan seterusnya kita baca, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak yang perempuan dari yang merdeka itu karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Saudara-saudara, ini adalah suatu kiasan. Ayat 24 katakan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal di Gunung Sinai yang melahirkan anak-anak perempuan, itulah Hagar. Ayat 25, Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Ia sama dengan Yerusalem sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ayat 26, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Kita terus membaca ayat 28, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Bagaimana dua perempuan ini menjadi 2 ketentuan Allah dalam kiasan Alkitab yang dikatakan di dalam Galatia pasal 4 ini. Dari mana latar belakangnya? Kita membaca Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan itu Ismail. Jadi Hagar ini adalah hamba atau budak dari Sarah. Dia ini adalah hamba. Tetapi oleh karena Sarah belum mempunyai anak, padahal Tuhan sudah berjanji, maka ia melalui Hagar meminta supaya memperoleh anak. Mari kita lihat Kejadian 21 ayat 2-3. Maka mengandunglah Sarah
Lalu ia melahirkan seorang laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak, dan yang dilahirkan Sarah baginya. Saudara-saudara, karena dua orang perempuan ini adalah dua kiasan, maka kita akan melihat makna kiasan anak Hagar. Yang pertama ini, Paulus katakan bahwa Ismail itu lahir dari Hagar, diperanakan menurut daging. Ayat 23a kita membaca, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Mengapa demikian? Begini, Ismail itu lahir oleh karena ide gagasan dari Sarah menurut pembacaan kita dari kitab Kejadian. Karena Sarah menyerah pada keinginan daging dan sifat manusianya. Dan itu bukan anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita membaca Kejadian 16 ayat 1 sampai 2. Adapun Sarah, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa ia akan memperoleh anak. Tetapi oleh karena dia merasa tua, lalu muncul ide gagasan. Nah, inilah yang dikiaskan oleh Galatia pasal 4 ini, bahwa Ismail adalah ide gagasan Sarah. Karena Sarah menyerah pada keinginan daging atau sifat manusianya. Bukan sebaliknya, ia berpegang kepada janji Tuhan supaya ia memperoleh anak. Inilah kiasan yang dimaksudkan oleh Alkitab. Lalu makna kiasan yang kedua, pertentangan ini, kontras dari kedua sifat ini, makna kiasan anak Sarah. Alkitab katakan bahwa Ishak lahir dari Sarah, diperanakan menurut roh. Galatia 4 ayat 23b mengatakan, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Artinya Ishak adalah ide, gagasan, keinginan roh Allah sendiri, serta sesuai dengan kehendak Allah. Sebab Ishak adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham melalui Sarah sebelum Hagar melahirkan Ismail. Kejadian 17 ayat 18-19 mengatakan begini. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian kekal untuk selama-lamanya. Ide gagasan ini pun didukung oleh Abraham. Saudara tahu dalam doa Abraham ini dia berkata, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tapi apa jawab Tuhan? Tidak. Tuhan tetap menyatakan sebagaimana ia sudah berjanji sebelumnya, bahwa melalui Ishaklah ia akan mengikat sebuah perjanjian yang kekal. Artinya, bagi kita yang percaya pada masa kini ialah bahwa hidup oleh roh adalah antidot atau obat penawar penangkal kita terhadap ide, gagasan, keinginan yang berdosa. Jangan sampai kita menyerah terhadap keinginan berdosa. Untuk kita tidak menyerah terhadap keinginan berdosa sehingga kita dapat berbuah ini, maka antidotnya ialah sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh karena anugerah Kristus yang mati, dikuburkan dan bangkit bagi kita, maka kemerdekaan inilah yang akan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, kuasa, sehingga di dalam segala pergumulan kita dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi Kristus.
Kita bandingkan dengan Roma 8 ayat 13 sampai 15 berkata seperti ini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Keinginan daging di sini bicara soal sifat dosa yang dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 18-19 sudah didaftarkan begitu banyak daftarnya. Tetapi jika oleh roh kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi hidup oleh roh itu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan mematikan keinginan ini. Oleh karena kuasa, kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus itu, maka kita tidak akan menyerah terhadap keinginan-keinginan berdosa itu. Ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi hidup oleh Roh adalah prasyarat untuk dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah inilah yang disebut anak-anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Jadi kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita tidak hidup di bawah sebuah belenggu. Kita tidak hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut lagi. Akan tetapi kamu telah menerima, kalimat selanjutnya, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi roh itu memberi kepada kita keberanian untuk berkata, ya Aba, ya Bapa. Saudara-saudara, bahwa oleh karena iman kepada Kristus yang memerdekakan kita, sehingga Allah itu adalah Bapa kita. Ya Aba, ya Bapa itu hanya terjadi apabila roh itu beserta dengan kita. Seruan ini adalah seruan kemerdekaan Kristen. Oleh karena kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, hidup oleh roh adalah hidup dalam kemerdekaan Kristen. Dan dalam kemerdekaan ini Allah akan memimpin kita supaya kita bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, yang kami tinggikan, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang hidup oleh roh, supaya mereka dipimpin oleh roh, sehingga mereka bertumbuh, berakar, dan berbuah tertanam di dalam kebenaran firman-Mu ini. Dan oleh kehidupan kami, nama-Mu selalu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.